Hai, aku Nurul, aku dari Gen I sebagai Project Leader The Monokopsis. Hai, aku Indi, aku dari Gen I sebagai Project Manager Salur Kisah. Hai, aku Nabila, aku psikolog klinis. Aku adalah co-founder dari Gen I. Hai, aku Nurmianti, aku co-founder JDI juga dan juga advokat kesehatan mental. Oke, tapi Kak ngomong, aku sebenarnya udah lama sih mikirin ini. Jadi kita kan Gen I itu mirip-mirip kayak Gen Z gitu, itu dihususin buat Gen Z atau ada alasan lain sih kenapa kok milih Gen I gitu? Kalau awalnya sih kalau dari aku namanya generasi jiwa empati itu karena ini ya, aku besar dalam lingkungan di mana orang-orang itu sering banget menghakimi seperti itu. Dan itu sebenarnya menunjukkan bahwa kita kurang empati. Dengan adanya program-program dari generasi jiwa empati itu, aku mengharapkan bahwa suatu hari nanti kita punya generasi yang dimana berempati itu sesuatu yang tidak yang natural gitu, yang seharusnya sudah normal dan tidak perlu diminta lagi gitu maksudnya. Jadi kayaknya kita tuh lagi berusaha untuk bikin generasi Generasi baru. baru. Oh, I see, Jadi nggak ya. Gen X, milenial, Iya, Gen bener. Edo. Iya. Jadi satu ya, milenial, boomer, X, Gen Z. Tapi Jadi kita punya We empati yang unite besar. humanity. Yes, alright. So we unite humanity. Makanya generasinya itu jiwanya empati gitu. Empati gitu. Iya, generasi manapun kita bisa berempati ya. Kita sedang membentuk sebuah kult. Yes, sebuah culture Sebuah ya. Jadi Bukan cults. No, bukan cuman ini aja sih, kalau misalnya kita sebagai manusia berempati terhadap satu sama lain itu nanti jatuhnya dunia ini juga akan jadi lebih baik gitu. Ya kita sebagai ibu yang berempati terhadap anak, otomatis anaknya juga nanti bisa berempati terhadap generasi yang selanjutnya juga. We can be a better mother, we can be a better sister, better teacher, better clinical psychologist. And it's a healthy cycle. Healthy Yeah. cycle, Yeah. right? Yeah, that's it. Iya betul banget. Karena pas waktu pertama kali aku join The Monokopsis juga tuh kan banyak banget tuh. Oh ya, BTW buat teman-teman yang belum tahu The Monokopsis itu apa. Jadi kalau The Monokopsis itu kita tuh terima siapapun gitu yang mau curhat lewat tulisan gitu atau lewat karya. Sedangkan kalau misalkan salur kisah kan secara verbal gitu ya, secara tulisan gitu kan. Karena banyak juga teman-teman yang masih malu-malu nih gitu kan untuk curhat secara lisan, itu bisa ke The Monokopsis. Jadi pas waktu pertama kali aku handle The Monokopsis itu juga banyak banget teman-teman yang curhat gitu tuh tentang inner child mereka gitu. Kalau misalkan padahal mereka orang dewasa nih, udah ibu-ibu gitu, udah punya anak gitu, cuman mereka tuh curhat ketika dulu pas kecil tuh mereka dapat luka masa kecil dari orang tuanya. Trauma gitu. Betul banget gitu kan, kayak gitu. Cuman gimana ya Kak, memang ada beberapa orang yang kalau misalkan disuruh cerita ke orang tuanya itu nggak mau karena orang tuanya juga nggak support gitu loh. biasanya sih banyak yang ngejudge ya. Maksudnya bahkan orang tuanya sendiri akan bilang, oh mungkin aja kamu kurang baik, mungkin aja kamu kurang beribadah misalnya kayak gitu. Tuh banyak banget apa ya yang ditemui gitu, bahkan dari sekitar kita juga sih mungkin kayak gitu. Itu sih sebenarnya kalau dari pengalaman aku sendiri ya karena aku sudah berproses dalam healing itu, lama-lama aku tahu bahwa sebenarnya orang tua responnya seperti itu bukan karena mereka orang yang jahat gitu kan, tapi karena mereka sendiri hidupnya juga seperti itu. So that's the best they know. You know what I mean? Jadi orang tua itu atau kakek neneknya itu memperlakukan orang tua kita seperti itu gitu lah, yang dimana itulah yang dia tahu cara mendidik dan membesarkan anak gitu kan. Dan juga zaman dulu itu ya kesehatan mental itu apa gitu kan, ya ada What is? ya. Pertama kali aku didiagnosa depresi itu tahun 2009 waktu itu aku lagi kuliah di luar negeri, dan yang ini ya dimana di negara itu tuh lumayan lebih maju gitu loh untuk kesehatan mentalnya. Dia bilang, oh kamu itu depresi. Apa sih depresi? That was the first time I heard the word depression. Dan aku mikirnya, oh aku nggak sedih kok. No, it's not sad. Itu bukan kesedihan gitu. Itu lebih ke mood kamu, dimana kamu itu nggak ada gairah untuk hidup. Sudah
apapun yang kamu lakukan itu kamu tuh nggak punya energi gitu untuk ngapa-ngapain, maunya tidur, nggak mau ketemu orang, nggak mau, bahkan yang paling parah itu aku nggak mau sikat gigi, yang basic gitu ya, basic hygiene itu yang sudah nggak ada energi itu untuk ngelakuin sih. Yep. So that's Dan di Indonesia itu tabu banget hal kayak gitu. yang depresi itu tadi. Sampai saat ini pun masih tabu. Ada beberapa anggapan yang ya itu Ya, labeling makanya tadi kan. di labeling Iya. bahwa kamu mungkin kurang ini kurang itu, Kurang dan, bersyukur, dan kitanya yang si penderitanya itu yang sebenarnya salah gitu loh. Kalau di sini ya, ketika kita untuk berani bilang kalau misalnya kesulitan apa tadi, misalnya sikat gigi tadi, untuk mandi, untuk keluar rumah gitu, bahkan mungkin kita yang akan disalahkan untuk itu gitu. Sampai ini kan ada, dulu tuh aku ada kenal orang gitu yang depresinya parah, sampai rambutnya itu nggak dikeramasin sampai Iya, berminggu-minggu, sampai harus ke salon itu hanya untuk ini bersihin Bersihin rambut, ya, bahkan nggak disisir. bener-bener kan? nggak disisir, itu parah banget. Dan kan orang yang belum mendapatkan apa namanya pengetahuan kesehatan mental tuh mereka akan ngejudge, apa tuh sih malas, apa jorok, malas, apa gitu, padahal there is something bigger than what you see, behind the behavior. Karena kalau kesehatan mental misalnya kayak depresi atau anxiety itu gejalanya itu terlihat hanya di behavior. Kalau misalnya otak di scan mungkin baru kelihatan ya ada yang berbeda gitu. Cuman karena belum ada penjelasan yang apa ya, yang logis buat orang awam, itu susah gitu untuk diterima awalnya seperti itu. Tapi kalau misalkan yang hal-hal kayak gitu tuh bisa nggak sih dimulainya karena selain dari faktor-faktor lingkungan yang memendam perasaan segala macam itu, bisa juga nggak sih kayak dimulainya karena kita kesulitan bercerita gitu, atau cuman sekedar faktor-faktor lain kayak kayak tekanan beban yang sangat berat gitu kan, misalkan kayak tekanan kerja gitu, atau gimana sih Kak? Sebenarnya balik lagi sih, kita manusia tuh punya batas, kita manusia tuh punya kapasitas untuk menampung semua perasaan kita, semua pikiran kita gitu loh. Dan kapasitas itu kan bisa aja satu hari nanti penuh kalau dia nggak dikeluarin. Betul. Nah, kalau misalnya dia akan terlalu penuh, otomatis dia akan meluber, sama kayak air satu ember ketika diisi air terus-terusan. Itu pasti kalau udah penuh terus dia meluber kan. Tumpah-tumpah gitu. Tumpah-tumpah. Supaya dia nggak tumpah-tumpah, maka dia harus dikeluarin dulu supaya bisa menampung air lagi. I love this analogy. Supaya bisa menampung air lagi, supaya bisa kalau misalnya ada air lagi dia nggak tumpah, dia tetap stabil gitu kan, dia tetap sesuai dengan kapasitasnya. Sama kayak manusia juga kayak gitu loh. Kita tiap hari menghadapi sesuatu yang mungkin berat, yang mungkin sulit untuk kita laluin kayak gitu kan. Dan ketika kita menyimpan semuanya sendiri, ya lama-lama kita juga akan penuh. Itu nggak sih itu apa ya, terakumulasi gitu nggak? Akumulasi ya menumpuk semuanya menumpuk, dan akhirnya ketika udah penuh ya tinggal tunggu waktu untuk meledak kayak bom waktu. Ya kan, tiba-tiba ada trigger sedikit aja, tak langsung. Triggernya itu biasanya kecil. Dan kecil, dan itu nggak ada hubungannya nggak ada hubungannya dengan penyebab yang sebenarnya, yang terbesarnya, yang bikin kamu depresi itu biasanya kayak gitu, trigger yang pemicu yang kecil-kecil itu. Bener. Ya kayak misalnya misalnya nih kayak hal kecil aja, kamu jadi ibu gitu ya, yang capek seharian ngurusin rumah, ngurusin anak, kayak gitu kan, terus itu semua numpuk, kamu nggak bisa cerita sama orang lain, nanti cerita sama orang lain pun sama adik ipar atau kakak kandung kita misalnya juga mungkin bakal dijudge, ya emang gitu jadi ibu, sabar aja ya. Ya kan, itu adalah benar. That's why kita memendam semuanya sendiri ya. Kayak lebih baik udahlah gue pendam aja sendiri daripada gue cerita ke lo cuma nganggepin sabar ya, dan gak didengerin. Dan itu dijudge juga, you're not a good mother, you know what I mean, like ya, apalagi jadi ibu kan ya, mesti ada, bahkan tanpa orang mengatakan kata-kata itu, yang kamu tuh bukan ibu yang baik, nggak bisa bimbing, itu aja kita udah punya anxiety gitu. Kalau orang itu yang melihat kita, kalau nggak gini berarti kamu bukan ibu yang baik gitu. Kalau kamu depresi misalnya kan, kalau misalnya ibu sendiri ya, aku juga seorang ibu, jadi kalau misalnya aku pernah depresi dan punya anak, dan itu dianggapnya tuh bisa kalau dari luar malas gitu. Padahal I was just surviving, day to day to make sure that that I was
kind of strong enough just a little bit for my daughter, you know what I mean? Yes. Kayak gitu. Every single day. Every single day, ya. Ya, dan terus bayangin ketika ada trigger yang mungkin kecil aja nih, kayak anak menumpahkan Apa susunya kayak gitu, Wah. yang kita dari tadi udah dari kemarin udah numpuk sendiri semuanya, anak numpahin susunya itu, apa coba yang bakal terjadi? Kitanya bakal Lagi Bakal nangis sama kan? tuh. dan itu kan nggak bagus toh untuk gimana kita menghadapi orang lain juga, mungkin nggak sama anak tapi sama suami juga, atau sama teman kita, orang tua kita juga kayak gitu. Kalau kita mendem semua Mendem itu, dan lama-lama ya kalau dalam jangka waktu panjang, ini kan kalau misalnya itu jangka waktu pendek itu kan bisa menimbulkan depresi ya. Kalau dari pengalaman aku sendiri, kalau misalnya dari masa anak-anak kehidupannya itu sudah stres, banyak anak itu punya banyak pressure, punya banyak tekanan, katakanlah misalnya contoh orang tuanya tidak rukun, sering bertengkar, terus dibully dan sebagainya, itu kan lama-lama numpuk nih, numpuk, dan itu bukan hanya jadi depresi anxiety yang secara general, tapi juga bisa jadi gangguan jiwa, ya kan nggak? Dan gangguan jiwa itu bisa yang sekarang tuh diagnosisnya tuh bisa dalam bentuk borderline personality disorder, bisa dalam bentuk bipolar disorder, dan itu kadang tuh orang tuh bilang kok tiba-tiba didiagnosis dikit-dikit bipolar, dikit-dikit Betul. BPD, padahal itu sebenarnya prosesnya lama, cuma nggak kelihatan dan nggak ada yang notice, kayak gitu, dipendam sendiri. Yang seperti Kak Nabila bilang bahwa nantinya tuh akan ada di mana it's like a ticking bomb, one day it's gonna explode. Entah itu ketika dia remaja, kan biasanya remaja itu rentan ya. Iya. Di SMA tuh yang banyak tekanan untuk menjadi like to be accepted by the peer. Bener. Aku pernah ngajar di sekolah gitu, anak SMA itu kan remaja tingkat akhir ya. Aduh, itu sangat luar biasa karena tiap kali ada problem di sekolah ya, karena anggapan tadi ya, labeling. Jadi pun orang-orang yang ada di sekolah, lingkungan sekolah, kalau ada anak nakal tuh dilabelinnya ya sebagai anak nakal. Padahal kita nggak tahu dia tuh nakalnya kenapa, dan ada alasannya seperti apa gitu. Dan pun aku nggak mengeneralisir, cuman sebagian di lingkungan sekolah, like guru itu nggak mau tahu bahwa anak ini nakal tuh kenapa gitu. Ya itu nggak mau tahu itu, nggak mau Iya. tahu. That's the part where I want to change. Kalau misalnya ada rasa empati yang kita sudah terbiasa gitu ya, itu label nakal itu akan lama-lama hilang. Jadi berubah. So what happened to you instead of what's wrong with you. So that's like two different approach ya. Kalau misalnya sekarang tuh kamu tuh apa sih yang salah sama diri kamu gitu kan? Sekarang coba diganti kayaknya. What happened to you? Apa sih yang terjadi dalam hidup kamu? It's more empathetic ya. Yes. Yang kita bisa building connection gitu. Dari situ mulailah healing journey-nya, karena ketika orang sudah terkoneksi, dia bisa percaya ya, building trust and rapport, dan dia ini bisa mulai pelan-pelan mengeluarkan, because they will never talk unless they trust you. Iya, betul. Bener nggak sih Kak? Bener. Kalau psikolog klinis gimana ininya? Kalau untuk klien, apakah mereka itu biasanya langsung bisa keluar atau butuh proses juga kadang? Pasti butuh proses ya, apalagi buat orang-orang yang terbiasa memendam sejak zaman dahulu kala, yang dari dulunya udah terbiasa untuk mendam, nggak mau cerita ke orang lain dan segala macam. Dia pasti butuh trust, butuh satu trigger yang akhirnya bisa bikin dia tahu bahwa oh aku bisa percaya nih sama orang ini gitu. Dan menurutku juga kenapa kita harus cerita itu adalah supaya kita bisa memahami lebih dalam tentang apa yang terjadi sebenarnya sama diri kita. Kadang gini, kita itu terbiasa untuk mikirin semuanya sendirian. Semua terjadi hanya di kepala doang. Kita pikirin dengan mendalam, kita overthinking, kita jadi cemas sendiri gitu loh. Tapi ketika kita udah mulai cerita, kita itu udah bisa untuk mengurutkannya, melepaskannya, mengurutkannya pelan-pelan itu bisa. Iya, aku tadi begini, lalu seperti ini, merasakan ini seperti ini gitu kan. Jadi akhirnya dia tahu gitu loh, step by stepnya kan. Itu kayak orang tuh ini ya, ini aku dapat analogi ini dari psikoterapis aku. Itu kayak kamu itu jalan, anak kecil jalan bawa tas tuh besar banget, kayak kamu hiking gitu, hiking, dan tas itu banyak banget barang-barang yang sebenarnya sudah seharusnya tidak kamu bawa, because it's a part of the past, kayak gitu. Dan ibaratnya tuh kamu jalan pelan-pelan, setiap kali kamu misalnya ada satu poin, tas ini beberapa barang di tasnya tuh diturunin, terus jalan lagi, diturunin lagi.
turunin lagi sedikit-sedikit, lama-lama you only carry the burden that you are supposed to carry in that particular moment instead of bringing all the problems that you had in the past. That makes sense. Iya benar. Yeah. Dan sampai puncak kita udah lega. Lega, and you Karena can udah see the cerita view tadi. from the Iya, top. wow, beautiful. And you saw the journey. Karena kan dari atas kan bisa melihat kamu. Aku tadi lewat situ, Iya, lewat situ, betul. lewat hutan, lewat jurang, Iya. dan kamu bisa naik ke atas. The best view is from the top. Dan Yeah. biasanya kalau kayak gitu sih caranya dengan journaling ya Kak ya. Dengan menulis gitu kan, menulis kayak nulis buku diary, pagi ini aku merasakan seperti apa gitu kan, kemudian juga ada peristiwa apa yang terjadi dalam hari itu, kemudian ada hal-hal apa yang buat aku merasakan sedih atau senang dan segala macam gitu. Cuman kan ada beberapa orang juga yang ngerasa dia tuh nggak tahu nih mau nulis dari mana, mau cerita dari mana gitu kan. Itu gimana sih ya kita meyakinkan dia gitu kan buat ayo udah keluarin aja, nulis aja gitu. Karena kan ada beberapa orang yang suka kayak gitu kan gitu. Nah Bahkan kadang sebenarnya problemnya itu adalah mereka tuh nggak mau mencoba karena ragu duluan gitu loh. Banyak ini mulai ini Iya, lebih ke iya, technical gitu ya. Iya, ragu iya, yang aku harus nulis apa itu tadi kan kayak mulai itu, dari gitu. mana. iya. Dan ada juga aku pernah punya klien gitu yang dia sangat tidak mau journaling karena males nulisnya gitu loh. Kak boleh nggak sih di HP aja tuh, Kak boleh nggak sih di ini aja. Sebenarnya kan media apapun boleh ya Boleh, untuk dimulai dari situ gitu. Nanti juga ketika kamu udah terbiasa nulis di HP, kamu akan bisa nulis di kertas gitu. Itu akan bikin kamu lebih keluar energinya kan, karena menuliskan juga butuh energi dan itu juga sangat bagus sebenarnya untuk bantu untuk menyalurkan apa yang sedang kamu rasakan saat ini gitu dari energi dari situ gitu. Iya, dan Cuman dan iya Kabil dulu, lanjut go on. cuman kalau tadi ditanya mulai dari mana, sebenarnya tergantung tujuan journalingmu itu apa sih. Iya, betul. Karena kan kalau di terapi yang spesifik gitu, di psikoterapi juga ada beberapa journaling yang spesifik untuk psikoterapi, mungkin gangguan tertentu atau dengan purpose tertentu kayak gitu loh. Cuman kalau misalnya kamu memang mau mulai, ya nggak usah mikir Nggak usah mulai mikir dari mana. terlalu Dari complicated mana. gitu Iya, kan ya. udah just do it aja. Iya. Kayak aku nih biasanya ya journaling tuh lagi di kereta nih, itu kan crowded banget ya. Iya. Terus betul. orang tuh kanan kiri sana sini, terus kan pikiran aku jadi berisik gitu. Daripada gitu, kadang aku tuh cuma tinggal buka HP terus ketik aja di note atau di WhatsApp dengan kontakku sendiri. Ya ampun kesel aku hari ini. Iya. Nih orang sebelah aku bau ketek banget. Iya, Kayak gitu udah kayak ngeluapin aja. Susah gitu ya, itu Iya. boleh. Oh, Ya. yang baca kan kamu sendiri. Iya, Iya, daripada aku bilang ke orang itu Mas bau ketek gitu kan. Mencari Iya, permasalahan namanya. Dan aku bikin Gitu lega, banget, cukup lega gitu. Iya. Walaupun yang nggak selega banget, tapi itu adalah step satu pertama yang bisa kita lakukan tanpa harus mikir apa yang harus aku tulis. Iya. Betul banget Aku sih. tuh kalau nggak bisa tidur itu kan biasanya karena kalau misalnya kepala aku lagi banyak banget isinya, tuh Rame. cemas sama besok apa yang harus kulakukan dan segala macam, aku mulai nulis, entah itu nulis di HP ataupun di buku ya gitu ya. Aku mulai mengurutkan gitu, oke, besok aku mau ngapain dan apa yang akan aku lakukan di esok hari supaya lebih teratur lagi gitu kan. Kalau kita overthinking kan biasanya kayak benang kusut ya. Iya, ya. Iya. Jadi pelan-pelan di Nulis dikurangi. diurainya dengan cara menuliskan itu sih sebenarnya gitu. Atau Bikin kalau to-do list kalau gitu ya. aku sih biasanya tergantung lagi tujuannya itu tadi. Karena waktu itu aku prosesnya itu hardcore traumatic events gitu kan ya. Itu susah banget nulisnya karena takut ke-trigger. Iya. Dan ternyata ini sih salah satu hal yang aku lakukan itu biasanya kayak misalnya aku ada punya seseorang yang dia itu penyebab dari trauma aku gitu. Aku menulis surat buat orang itu. Menulis surat sampai ini, maksudnya apapun yang aku pikirkan terhadap orang itu aku tulis semuanya di situ. Termasuk sometimes like I just feel like you disappear. I want you to disappear forever gitu kan, sampai kayak gitu. But nobody's gonna read it but you. Terus habis itu suratnya dibakar kayak gitu-gitu kan ya. Jadi itu kayak simbol aja gitu. Melepaskan emosi. this pain doesn't belong to me anymore and it belongs to you. Iya. Ya kayak gitu. So I wrote it down, I express myself and then I let it go. Tadi tujuannya berarti Kak ini ya, kita bisa simpulkan bahwa gimana sih cara mulai nulisnya tergantung tujuannya juga tergantung gitu ya. tujuannya. Bisa yang superficial kayak kamu bau ketek. Iya. Ya. Terus yang lagi overthinking
bikin to do list Yes, misalnya kayak gitu kan. atau yang bisa nulis surat gitu kalau Ya. memang Ya. itu sangat ini Ya. dalam banget gitu lukanya. Dan itu adalah hal yang that's why jadi ini ada. Dan Ah, jadi lewat benar, The Monocopsis banget. tadi Iya. untuk journaling kita bisa latihan itu kan. Benar, platformnya gitu. Iya, ya. dan teman-teman juga bisa lewat salur kisah. Untuk misal teman-teman yang ingin ceritanya by lisan, tapi iya, kita juga menyediakan by tulisan. Ya. Kita ada via chatnya tersendiri, Iya, ya kan? benar. Dan itu bisa bantu teman-teman untuk mulai terbuka, nggak semua memendam sendirian. Dan di sini kita dibantu sama orang-orang yang profesional dari latar belakang psikologi maupun konseling gitu. Ya, benar sekali. Biasanya kalau misalkan untuk orang-orang yang suka nulis tuh introvert biasanya, Ya, ya, kan, benar, yang benar. introvert tuh gitu yang suka nulis. Tapi kalau misalkan ada juga orang-orang yang enakan cerita langsung gitu kan, itu langsung bisa ke salur kisah untuk curhat, bisa via Zoom ya, via Zoom maupun via Jimit bisa, Jimit. Chat, Chat itu bisa. juga bisa gitu. Chat itu langsung aja kalau ini sih buat yang biasanya kalau orang banyak pikiran rame kepalanya itu kan nggak bisa bobok ya. Iya betul. Dan itu insomnia. Jadi itu yang biasanya daripada kamu ngalur ngidul scrolling Instagram atau apa yang berkepanjangan tidak ada akhirnya, mending disalurkan itu yang isi kepala rame itu disalurkan dengan orang yang tepat gitu. Kalau responnya itu empathetic, kita itu merasa lebih baik gitu. Meskipun chatnya katakanlah cuman setengah jam kayak gitu, itu sudah it's enough to make you feel better. Tujuannya itu kan diffusing the bomb gitu, yang tadi aku bilang ticking bomb gitu, suatu ketika itu akan explode. Nah sebelum itu meledak itu dikurangi sedikit pressure-nya, sedikit lama-lama bom itu tidak akan pernah meledak gitu. You're always gonna be in the good kind of like a little bit balance, you don't need to explode. So yeah. Dan kadang juga kita mungkin cuma butuh orang untuk mendukung, nggak Bener, sih? mendengarkan. ngasih support dan ngasih apa ya namanya, afirmasi bahwa Bener. ya nggak apa-apa kok untuk jadi seperti ini dulu kayak gitu. Kadang tuh memang kita cuma butuh itunya, tapi kita kadang nggak ngerti gitu loh, Ya, mau bener. ceritanya kemana, karena orang-orang di sekitar kita mungkin aja itu akan menjudge ataupun ngasih apa sih labeling yang sebenarnya nggak bagus kurang gitu loh. kurang ini enak biasanya didengar. kurang bersyukur, Ya, kurang ya. khusyuk ini beribadahnya, Iya. terus kurang sabar kayak gitu-gitu. Padahal it's Tanpa- actually toxic Iya. positivity. Iya. Itu malah nggak bantu gitu. Padahal kalau sedih pun nggak apa-apa nggak sih? It's okay. Iya, kita manusia sedih, loh, marah gitu itu kan. nggak Air apa-apa mata. banget. Manusia punya pikiran, akal dan hati. Iya benar. Iya, Dan betul. secara sains ya, air mata kita itu ketika kita mengeluarkan air mata itu juga ada namanya hormon stres itu dikeluarkan Iya, juga. betul. So we have tears for a reason. Secara fisiologis itu kita punya mekanisme untuk mengeluarkan stres, salah satunya itu dengan menangis. Kadang makanya itu orang curhat gitu ya, mungkin di salur kisah yang sudah pernah, atau bahkan yang menulis di The Monocopsis sampai nangis mereka gitu. betul. Terus habis itu ngerasain lebih lega. Lega. Itu lah salah satu efeknya. Dan bahkan pernah tuh di The Monocopsis apa ya namanya, ceritanya tuh kan beragam banget karena banyak banget orang yang curhat gitu kan, dan apa sih namanya, latar belakang masalah tuh beragam banget gitu. Ada yang paling berkesan buat aku itu ada salah satu followers The Monocopsis yang ngirim yang terbuka dengan sexual orientationnya dia gitu kan. Dan situ dia bilang kalau misalkan Kak ini pertama kalinya aku terbuka gitu kan tentang masalah ini tuh di The Monocopsis kayak gitu. Dan itu yang membuat aku merasa bahwa wah, The Monocopsis ini emang bener-bener berguna banget gitu ya, bermanfaat banget gitu buat teman-teman yang ngerasa sendirian gitu, yang pengen curhat tapi nggak punya temen curhat gitu kan. Karena kalau misalkan dari pengalamanku sendiri juga sebenarnya aku tipikal orang yang suka curhat sebenarnya gitu kan, karena emang dari dulu, dari ketika kecil juga mungkin nggak dibiasain untuk curhat gitu kan. Dan pas banget suamiku juga bukan tipikal orang yang suka curhat juga gitu, jadi ketika sebelum menikah kita tuh udah sama-sama komunikasi gitu, kalau misalkan ayo kita bareng-bareng saling bertanya gitu kan, hari ini kamu perasaannya gimana sih, itu kan apa ya, Latihan juga iya ya. betul, bisa men-trigger juga gitu kan, buat ayo curhat satu sama lain gitu, biar nggak jadi bom waktu gitu kan. Gitu sih kalau misalkan dari pengalaman aku di The Monocopsis. Dan itu tadi yang aku mau highlight itu yang dimana
ketika orang menemukan tempat yang aman, yang confidential, yang dijaga kerahasiaannya itu, mereka bisa mengeluarkan hal-hal yang dia bahkan nggak sharing itu sama keluarga terdekat mereka atau betul, teman betul. terdekat Iya. mereka kayak gitu. And it's very important karena biasanya hal-hal yang seperti itu yang membuat orang itu punya depresi, punya anxiety, yang nggak bisa tidur gitu karena it's stuck in your head. You need to just put it on paper, put it in words, dimana itu bisa dikeluarkan kayak gitu. Iya ya. Ya kalau di Salur Kisah kan kita yang by chat itu dari jam 9 malam sampai jam 1, dan aku pernah mendapat klien yang emang sangat sensitif ceritanya, bahkan dia untuk ke keluarganya sendiri pun dia nggak cerita, dan itu dia ceritakan di Salur Kisah by chat itu. Dan aku merasa ketika dia bilang ini sangat menghangatkan hati aku kak gitu, aku merasa lega untuk melepaskan ini gitu. Akhirnya ada yang mau mendengarkan aku walaupun by text, dia bilang, karena dia Wow, belum berani powerful ya. belum berani untuk bilang secara lisan. Jadi dia mencoba dulu tuh by chat, kurang lebih kita 1 jam, dan aku merasa oh berarti seberharga itu tempat ini untuk teman-teman yang memang membutuhkan tempat yang comfortable tadi, yang nyaman itu. Dan aku rasa orang-orang perlu tahu ini gitu, perlu tahu adanya Gen E, Monokopsis, dan Salur Kisah itu. Makanya kemarin kapan hari itu kan kita ada event offline di Kota Tua itu kan ya, jujur. Jadi di mana aku tuh lihat, karena aku sendiri bukan bagian dari listenernya, tapi aku lihat setelah kakak sama masnya itu cerita, itu berapa menit sih kak? 10 ya? 15 menit. 15 menit 10 itu sampai 15. it's enough to make them feel a little bit better. Seenggaknya ekspresi wajahnya. Ya wajahnya tuh kelihatan langsung gitu. kelihatan lega gitu, gitu ya, yang Bu, ya. sampai kita tuh kasih, I give them a hug, Hug, some of yes. them ya, some of the girls itu mereka kak gitu, makasih banget gitu. Ternyata tempat aku tuh butuh, orang itu kadang nggak nyadar mereka itu butuh wadah atau ruang yang seperti itu sampai mereka menemukannya, mencobanya, betul. kayak gitu. Dan mungkin bukan nggak sadar juga, mungkin ada banyak yang nggak sadar, tapi mungkin itu balik lagi ke keraguan mereka untuk cerita, takut Benar. merepotkan orang lain. Oh Guilty. ya, Oh my god, aku udah dapat banyak banget klien yang seperti itu gitu. Betul. Pasti semua pasti banyak yang bakal relate sih sama ini, karena kayak ya aku ngerasa masalahku kecil aja, jadi aku kayak nggak kurang mau, penting gitu kan ya, ya. jadi aku nggak mau merepotkan orang lain untuk mendengarkan ceritaku. Padahal kalau dilihat dari sudut pandang si listenernya, si pendengarnya sendiri, itu ketika mendengar ceritanya orang lain, ada bagian dari dirinya dia yang sembuh juga gitu loh. Ada bagian dari dirinya dia yang ngerasa pulih, Ya, ngerasa lebih baik juga setelah mendengarkan ceritanya orang tersebut kayak gitu. Iya, karena Iya cerita sih. itu obat kan. Kalau kita lihat-lihat lagi, cerita tuh obat untuk yang mendengarkan dan didengarkan. Ya benar. Betul. Efeknya dua arah. Iya gitu. benar. Dan mendengarkan sendiri itu sebenarnya bukan ini ya, it's not a passive Iya. act. Jadi itu bukan tindakan yang pasif. Kakak sendiri yang jadi listener pasti dengan mendengarkan itu bisa capek kan ya. Ya, karena memang Of course. it requires you a lot of energi gitu ya, banyak energi yang dimana kamu itu pay attention to this person, eye contact, kayak gesture, nggak mau dong kakak cerita terus muka aku kayak gini, kepalanya kemana-mana kayak gitu, terus yang cerita jadinya apa, jadi this is why I don't want to tell anybody because I feel like they don't listen to me, ya kan? Iya, betul. Divalidasi. Dia validasi, ya. benar. Dan akan kelihatan kita yang bercerita ketika merasa nggak didengerin tuh akan merasakan gitu loh. Iya. Dengar Oh, dari pasti. responnya, kok tiba-tiba ke conclusion, kayak tiba-tiba ya udah sabar ya. Kayak Energinya nggak match ya, Iya, ya kan? It was very heavy, you Iya. know? It took me a long time to be able to say it, dan sabar aja Iya, ya. terus tiba-tiba ditampik, set, sabar aja ya Iya. gitu. Wah. Oh my God. Atau biasanya kadang kita diremehin ceritanya karena kurang Iya. penting, halah gitu aja gitu. Pernah nggak sih digituin? Ya lu mending Pernah. dibanding gue. Pernah. Ya, Iya. ini kompetisi, ya, kompetisi Jadi- siapa yang paling sengsara gitu kan? Betul. Ajang bandingin diri gitu. Iya. Nah, ya itu hal yang itu sering terjadi. Toxic ya kayak gitu kak ya, toxic, dan itu yang malah bikin ini akhirnya lama-lama karena kita dapat feedbacknya seperti itu dari orang ketika cerita gitu, bukan hanya orang lain ya, keluarga sendiri biasanya kayak gitu, itu bikin kita merasa bahwa kalau waktu misalnya kita mengalami hal yang sulit itu
merasa bahwa itu it's not important enough for me to tell people about this, even if it bothers me. You know what I mean? Padahal itu nggak benar, karena setiap orang itu punya, ibaratnya gini, kalau kamu nggak bisa renang, entah itu kolam renang 1 meter, 2 meter, 3 meter, you will drown. Pasti kamu akan tenggelam gitu. Katakanlah 1 meter, ini kayak tinggi kita 150 lah, katakanlah. You're not gonna, logically, kamu tidak akan tenggelam, karena itu tinggimu 150, tapi kolamnya 1 meter gitu. But if you cannot swim and you panic, you don't know, pasti tenggelam. Kayak gitu. So, itu sama halnya itu, jadi analoginya entah masalah itu katakanlah untuk orang lain itu besar atau kecil, it doesn't matter as long as for you it bothers you. Ya itu mengganggu pikirannya sampai nggak bisa tidur, sampai yang nggak bisa bangun, udah bangun tapi dia nggak bisa keluar dari beranjak dari tempat tidur, yang depresi itu tadi, nggak bisa sikat gigi. So it's very important to know that any story is welcome, terutama kayak misalnya di Salur Kisah di platform itu, any story kecil atau besar menurut kamu it doesn't matter. Karena menurut yang mendengarkan juga belum tentu itu sekecil apa yang kamu pikirin gitu loh, ya nggak sih? Kadang di pikiran kita itu kecil banget, tapi menurut orang lain bisa jadi itu besar. Dan juga kecil atau besarnya permasalahan itu nggak penting gitu loh menurut aku ya. Karena itu perspektif pribadi Iya, kan. benar, itu subjektif banget untuk bilang masalah itu kecil atau besar. Yang penting kamu bisa mulai untuk terbuka, mencoba untuk itu aja, itu tuh udah jadi hal yang sangat bagus gitu loh. Dan akan bermanfaat juga untuk kamu ke depannya pasti gitu. Dan kadang di kita itu sulit banget mengenali untuk mengekspresikan emosi diri kita. Kayak kita nggak tahu kalau misalkan kita sedih tuh kita boleh nangis. Kayak tadi kan kita kayak nggak boleh nangis gitu. Padahal kan kita boleh sedih tuh, kita boleh nangis. Marah kita harus apa? Marah tuh harus apa? Apakah aku harus diem aja? Dan itu banyak banget terjadi di lingkungan sekitar aku. Iya benar. Kayak mereka nggak tahu melampiaskan marah tuh kayak gimana. Mereka nggak tahu sedih tuh harus seperti apa. Terus rasa untuk aku tuh lagi kesel tapi aku bingung keselnya tuh kenapa dan harus ngapain supaya nggak kesel lagi gitu. Dan ini sebenarnya bisa kita coba pelan-pelan dengan mulai terbuka, membuka diri, mulai mencoba untuk cerita ke orang, nggak memendam semuanya sendirian. Karena balik lagi kan kalau memendam tadi kayak tiba-tiba kalau ada masalah yang mungkin membuat kita meluapkan itu dalam satu waktu kayak bom yang kemudian meledak. Iya, dan itu wow, it's not good guys. No, it's not. It's dangerous actually. So, makanya itu kan yang maksud kita itu adalah misalnya kalau di Salur Kisah itu our intention is to prevent the bomb from exploding. Itu dari pencegahan gitu, pencegahan daripada kamu mengobati. Kalau mengobati kan harus ke rumah sakit jiwa, harus apalagi ada yang minum obat, terapi. Nah kalau sebelum sampai ke arah sana kita bisa mencegahnya, itu kayak vaksin gitu loh. Jadi akankah lebih baik gitu daripada kalau ini sudah parah terus harus ke dokter, ke psikiater, harus minum obat yang kadang tuh efek sampingnya nggak main-main ya Kak ya kalau obat itu. Dan itu menurutku akan jadi pilihan yang lebih baik, karena dalam kehidupan itu pasti ada negatif gitu. Kehidupan itu tidak akan selalu bahagia. There is always something wrong in your life at some point. There's something that doesn't work out in your life. Kayak gitu kan? Itu adalah bagaimana dunia bekerja. Itu adalah bagaimana dunia bekerja. Kita nggak bisa memilih apa yang akan datang ke kita. Memang kudu dihadapin aja gitu. Pasti ini kan dahnya dunia fantasi yang utopia gitu kan, yang tidak akan mengalami masalah happily ever after. That doesn't work like that. Okay, kita bukan di Barbie gitu, hidup kita yang bukan punya rumah tinggi besar bahagia bersama Ken. Bahkan film Barbie yang baru aja nggak gitu. Iya, lebih realistis. Iya, lebih realistis. Tapi ngomongin masalah sulit mengekspresikan diri, tadi kan aku udah cerita nih kalau misalkan aku tuh dulu tipikal orang yang bukan suka curhat gitu kan. Cuman lama-lama mulai belajar kalau misalkan curhat tuh ternyata ngebantu aku buat lebih mengenali diri aku sendiri gitu kan, dan juga pada akhirnya juga bisa membantu membangun komunikasi yang baik dengan pasanganku gitu kan. Nah, kalau misalkan dari kakak sendiri gimana sih? Maksudnya ada nggak pengalaman dulu tuh susah gitu buat curhat?
Aku sendiri gitu awalnya waktu ikut terapi 2 bulan pertama itu aku pengen psikoterapisku yang ngomong, akunya yang denger gitu kan. Terus orangnya bilang, I'm so sorry I cannot continue working with you because you need to talk in this session, you need to talk, it's not me. Dari situ aku mulai belajar gitu. Oke, terus aku bilang apa? Cerita apa? Ya cerita ini aja deh, mulai dari hal-hal yang bikin kamu ke-trigger di rumah kayak gitu. Yang kecil-kecil gitu. Misalnya kalau dulu itu ya yang parah itu kalau misalnya aku taruh barang di sini terus orang lain mindahin, I would explode. Dan itu apa sih? Masalahnya sini sama sini gitu. Kan sama Sama iya berdekatan. Ternyata it was because I felt like my life was out of control. So jadi aku harus punya control hidup aku yang kuat gitu, karena the rest of my life was falling apart kayak gitu. Satu-satunya yang bisa aku kendalikan itu ya ini cangkir ini gitu. Dan itu milikku. Iya, and that is mine, you don't touch it, you don't move it, that's mine. Jadi gitu-gitu mulai ulang itu cerita dari situ. Dan memang awalnya tuh ini ada juga ini karena nggak biasa cerita, ketika aku cerita hal yang paling sedih itu rasanya pengen ketawa. So, I had the weird nangis coping ya aku nggak bisa nangis karena Ya, dari kecil coping. itu kalau misalnya nangis I will give you some more reason to cry kan, bisa ayo nangis lagi gitu kan, kalau dipukul gitu kan gitu itu ngefek gitu. Jadi sampai akhirnya aku tuh mekanismeku itu Defense bukan mekanismenya ya, ya. jadi bukan nangis tapi Ketawa. senyum gitu. Terus Karena terus kata terapisku tuh kayak gini, coba bayangin kalau orang yang punya cerita itu adalah anak kecil lain, how would you react to that? And I was like, what? Kalau misalnya kamu bayangin, ini kan Kak Nurul kan punya anak, aku juga punya anak ya. Coba kalau anak Kak Nurul mengalami yang kita alami waktu kecil, would you still smile? You would cry for your baby, you know? Like, jadi aku merasa kayak, I feel sorry for her. yang bukan hanya sorry, it's very sad. It's awful Ya kayak gitu dan itu bukan ini yang sering ternyata itu kirain itu hanya personality aku gitu. Kenapa sih aku kok senyum-senyum ketika ngomong masalah yang sangat traumatik gitu? Ternyata itu adalah salah satu coping mechanism kita. We didn't have a space to cry, so we laugh kayak Joker itu loh. Iya. Pernah nggak nonton film Joker Iya, yang iya. ya nggak bisa ketawa tapi ketawanya kayak creepy gitu kan ya that was me. Menakutkan. Yes. Seperti itu. Karena bilang how? Oh iya, Berat ya. Gimana ya awal mulanya? aku kalau dibilang nggak bisa cerita, aku cerita. Tapi memang dari dulu aku selalu jadi tempat cerita. Dan itu akhirnya bikin aku jadi susah untuk cerita. Gimana ya? Karena setiap kali ketemu sama teman-teman aku, mereka akan cerita duluan. So they don't give me space to tell my stories gitu loh. Jadi kayak kalau misalnya aku lagi sedih atau apa gitu, terus aku niatnya ketemu sama teman aku gitu kan, janjian. Nanti kalau udah nyampe sana tuh ketuk, terus pas duduk ya, tau gak sih aku habis berantem sama pacar aku, dia akan mulai duluan kayak gitu loh. Not say hi, hello, Iya, how are iya. you? Nope, go straight to the problem. Jadi ya at some point aku merasa I feel good ya, maksudnya ketika aku dipercaya untuk mendengar cerita orang lain, aku tentu seneng gitu kan, I feel honorable gitu kan, I feel honored ya. Terus jadi kalau di sisi lain aku juga merasa butuh cerita gitu kan, terus aku ceritanya sama siapa dong gitu. Tapi ya dari situlah aku mulai sering untuk memendam ceritaku sendiri gitu loh. Jadi aku akan melihat dulu gimana moodnya orang lain, orang yang temenku ataupun orang terdekatku yang mau aku ajak cerita. Aku akan melihat dulu gimana moodnya mereka, apakah mereka siap untuk diajak cerita hari ini, baru aku akan cerita gitu. Dan itu kayak kalau dihitung paling misalnya 10 kali ketemu gitu ya, cuman satu yang dimana aku bisa benar-benar bebas untuk menceritakan mengekspresikan diri. Iya kayak gitu. Itu ya sampai kuliah kayak gitu. Jadi dari SMP SMA ya aku tuh biasa jadi teman curhat teman-temanku gitu kan, dan sampai kuliah S1 S2 itu baru aku sadar bahwa aku
berhak untuk menceritakan ceritaku juga. Aku Paham berhak nggak sih? didengarkan gitu. Paham nggak sih ya nggak sih? Ini two ways ya, bukan hanya Iya. one way gitu kan. Kamu kita dengerin, kita juga didengerin kayak Betul. gitu. Iya, iya. Simbiosis mutualismenya tuh ada sebagai teman. Ya. Jadi bukan aku cuma berkewajiban mendengarkan aja, tapi aku juga berhak untuk menceritakan perasaanku Iya. juga gitu. Dan Iya. aku juga berhak Berhak untuk didengarkan. menolak gitu. Iya. Maaf ya aku nggak bisa dengerin kamu hari ini gitu. Nah, kayak aku dulu jarang, bahkan nggak pernah untuk menolak itu So meskipun it was like you were a little bit lack of boundary ya, Mhm. to say no ya. iya kayak gitu sih pengalamanku. Kalau Kalau dari aku ya, aku perjalanan aku dari kecil itu gak punya temen buat cerita. Jadi that's why aku menemukan Demonokopsis. Jadi aku selalu nulis dan itu juga sekarang jadi hobi dan pekerjaan aku. Aku suka nulis dan kadang di pikiranku tuh selalu akan ada cerita-cerita tersendiri karena aku nggak bisa menceritakan itu ke orang lain. Jadi akhirnya aku tulis cerita-cerita itu, cerita-ceritaku. Kayak aku lagi kesel sama mama misalkan, aku hari ini benci banget karena begini-begini. Kayak dulu tuh pasti dari kita ada yang punya diary gitu. oh iya, yang ada gemboknya. Iya, yang ada gemboknya kan. Iya, Itu. Dan aku punya itu, aku gembok sampai saat ini aku bawa kemana-mana pun diary itu nggak mau dibaca sama keluarga aku Ada karena gemboknya. sensitif sekali. Iya, isinya Iya. ledak-ledak. Dan itu sampai berakhir di SMA pun aku kayak gitu. Aku nggak pernah cerita full semua tuh kayak ceritain ke temen gitu karena aku pun belum mendapatkan teman senyaman itu untuk aku. Tapi aku juga mencoba untuk menjadi pendengar untuk mereka. Jadi apa yang Kak Biel rasakan aku bisa merasakan Ya. itu karena teman-teman ketika datang tuh akan selalu sharing lebih dulu. Jadi aku mau sharing pun kayak oh dia udah sharing. Iya. Dan ada rasa yang kayaknya masalah dia waktu itu ya, Iya, waktu pada iya, saat iya, itu berat gitu ya. kayaknya masalah dia lebih berat daripada aku dan jadi Iya, aku nggak mau betul. cerita ke dia daripada membebani dia gitu. Jadi aku merasa kayak duh nggak deh, aku nggak jadi cerita. Dan terus-terusan terjadi sampai SMA. Terus akhirnya aku kuliah menemukan teman dekat yang aku bisa comfort banget sama dia untuk bercerita dan menemukan Demonokopsis ini. Aku bisa gabung dan sempat menuangkan tulisanku, sempat menuangkan tulisanku di situ. Menarik. Dan aku ketemu sama salah satu temen, dan boundaries yang tadi dibilang, aku sama temanku ini akan selalu coba tahu dulu situasinya. Kamu mau nggak, lagi bisa nggak Iya. dengerin aku, kayak are you available gitu, kamu available nggak hari ini untuk dengerin cerita gue. Terus dia bilang nggak bisa nih, gue lagi begini-begini. Oh ya udah, Udah, nggak next. nggak Gitu. boleh Iya, dipaksain nggak gitu bisa ya. dipaksakan. Dan aku belajar itu, aku baru mulai bisa bercerita hari di kuliahku. Sebelum itu aku SMP itu aku bikin platform sendiri yang isinya curhatan-curhatan aku di sosial media, di Instagram, Facebook, Twitter. Wow, banyak sekali channelnya. Banyak digitalnya. Digitalnya, Iya. jejak. I'm sorry it's Gen Z yang mana kita bikin startup terus gak dilanjutin. Itu adalah aku, nggak aku lanjutin. Terus akhirnya aku bergabung dengan ya mereka ini. Generasi Jadi, jiwa empati. iya, dan aku merasa ini adalah tempat yang wah cocok sekali dengan visi misiku. We have the same vision and mission. Kalau Kak Nurul tadi udah. Sharing Nah, di awal. ini sih ada di sini ada pola ya. Aku lihat ada pola bahwa sebenarnya alasan kita tidak bercerita awalnya itu karena kita tidak punya tempat untuk bercerita. Betul. Tidak punya space, entah itu dari Space-nya. teman, Iya. orang tua yang Betul. aku bisa relate banget sama Kak Indi gitu kan, dimana aku tuh nggak ada orang-orang, we just live to survive, so we didn't have space to kayak ini ya, kayak mental health tuh kayak luxury gitu, kayak bahwa itu bukan kebutuhan primary needs gitu, it's more like apa ya, kebutuhan ketiga keempat gitu ya setelah survival sandang pangan papanya terpenuhi, Sekunder ya. sekunder. Sekunder. Jadi itu kayak barang mewah gitu kan Iya, ya. betul. Makanya kalau misalnya lihat-lihat di pasar gitu kan, misalnya untuk psikolog, ketemu psikolog atau psikiater itu mahal sekali kayak gitu. Sedang makanya itu salah satu misi dan visi dan misi kita tuh kasih akses untuk kesehatan mental untuk semua orang gitu kan. Makanya Salur Kisah itu sangat approachable, sangat sangat affordable juga kayak gitu. Dan kita menyediakan layanan gratis untuk Salur Kisah by Iya, video iya. 1 kali gitu. Untuk teman-teman boleh nyoba dulu. nyobain kalau takut Trial. ya. Dan itu bisa nggak Kak
pakai nama samaran gitu. Oh bisa banget. Video tuh bukan berarti teman-teman harus nunjukin mukanya di video. Off cam pun kita oke, bisa. boleh. Off cam juga bisa. Kita kan tetap mendengarkan gitu. Iya. Sampai kamu ngerasa nyaman Oh. untuk menunjukkan diri. Karena membangun kepercayaan itu butuh waktu dan butuh proses. Kita tuh nggak bisa dipaksa untuk karena aku udah psikolog nih, you percaya sama aku gitu kan. Nggak boleh gitu. Itu nggak bisa karena proses setiap orang tuh beda, pace-nya tuh beda-beda. Mungkin ada yang kayak aku gitu misalnya butuh 2 bulan untuk akhirnya bisa ternyata aku harus bicara. Mungkin bisa bertahun-tahun. Betul. Jadi tergantung orangnya. Makanya itu aku salut sama psikolog klinis nih yang sabar banget. Punya banyak klien. Kan ya. Terus kadang itu ini ya, kalau dari pengalaman aku sebagai pasien, itu aku sering ngomongin satu masalah itu berkali-kali. Karena emang itu belum Sama, selesai ya. gitu kan. Emosinya belum. Kadang emosinya memang salah belum satu selesai gitu. sign, maksudnya salah satu Tanda. bahwa aku mulai sembuh dari trauma itu adalah ketika aku bisa ngomongin itu tanpa ada attachment, emotional attachment, tanpa nangis sesungguh-sungguh gitu. Awalnya nangis, terus berkaca-kaca, terus it's okay, it happened to me and it was fine. I mean, I am here, I'm still in one piece and I can have my life. So that's Itulah sembuh bukan berarti melupakan. benar. Tapi Pas cuma beban emosionalnya aja yang jadi hilang gitu loh seiring dan kamu bisa benar banget menceritakan itu ya. gitu. Pasti sering ini gimana sih Kak caranya ngelupain ini? No, You don't need to. we'll never. Jangan dilupakan. Kita cukup melepaskan aja. Di embrace ya. Malah itu lebih powerful because it's still there but it doesn't bother you. Dan yang kalau kita ingat jadinya tuh bukan hal yang menyakitkan, Iya. kayak funny, lucu gitu. Ketika kita ingat itu. Oh iya itu di masa lalu. Iya memang dulu tuh saya sakit banget tapi sekarang udah nggak apa-apa. Iya. Atau misalkan Gitu kayak kan. emang aku tuh bodoh banget emang dulu tuh. Iya. Bukan bodoh, naif. Naif banget ya ampun, ya lugu banget dulu ya. Jadi kita ganti post traumatic syndrome jadi post traumatic wisdom. That's right. Tapi kalau misalkan emang ngomongin perjalanan sembuh tuh emang beda-beda juga ya gitu kan prosesnya gitu. Kadang tuh ada orang yang ngomong, kayaknya aku harusnya udah sembuh nih, cuma kok Harusnya sudah sembuh. ada yang ngomong gitu kan. Kayaknya harusnya aku udah sembuh tapi kok keinget lagi gitu. Apakah itu aku tandanya belum sembuh atau gimana gitu kan. Keinget sih kalau aku ya itu normal. Yang itu tadi Kak Nabila bilang bukan berarti kamu lupa gitu. It's gonna be there. Misalnya kayak apa ya kan dulu itu kalau misalnya kamu belum terproses trauma, belum terproses dengan baik itu bahkan bau apa gitu. Misalnya waktu triggering, it's enough to trigger you gitu. Misalnya kamu waktu ada kejadian trauma itu bau obat nyamuk gitu. Dan kalau ada bau obat nyamuk Jadi keingat so lagi. anxious bisa panic attack, bisa panic attack gitu Bisa kan. freeze di tempat. Bener. Betul. Kadang itu ada yang sampai ini sih aku sampai pernah psikosis. Jadi di ruang misalnya aku duduk gini ya. Terus misalnya Indi pakai parfum yang trigger aku gitu. Ruangan ini bisa tiba-tiba menyempit gitu. Iya. Terus aku Dan susah sesak nafas, nafas. kayak gitu. Jadi itu penting sekali gitu kan. Karena orang tiba-tiba aku kayak gini Kak, tiba-tiba aku kayak bukan tiba-tiba itu. itu ada adanya. ada Pokoknya itu why, ada. ada kenapa Prosesnya gitu. panjang mungkin. Bener banget. Jadi kayak gitu. Jadi untuk perjalanan sembuh itu juga bukan siapa yang lebih cepat gitu kan ya. No, it's not a race. Ya, betul banget. Lakukan betul sesuai pace-mu sendiri, sesuai ritmenya kamu sendiri. Ini tapi berkaca ya, aku sebagai pasien sendiri aku juga pernah kayak gitu. Pertama kali ke sesi terapi itu aku langsung tanya sama terapisnya itu, psikoterapisnya. How long do you think I'm gonna be here? Terus jawabannya Aku langsung dapat pertanyaan yang sering sama. nggak? Banyak banget yang Terus tanya ini tuh psikoterapis aku bilang, Oh. I don't know. Sambil senyum. You don't know. Ya memang karena kita nggak tahu gitu kan. Terus aku tuh yang congkak gitu kan ya, yang congkak yang 2 bulan, I'm gonna get this. You know? No, 7 years later. 7 tahun kemudian. Ternyata jauh dari prediksi. Jauh sekali. Kirain cuman aku mentok 6 bulan. Udah, I'll get this, you know. Kayak waktu sekolah kan kita kan ada yang tipe ini ya. Biasanya orang yang sering kena trauma itu salah satu mekanismenya adalah mereka tipe problem solver. Jadi kalau ada challenge, masalah, I'll get this. Oke, Ya, ya. oke. Aku ya, bisa nyelesain ini. Iya, tapi ini jadi terapi tuh
made me humble gitu. It's really humbling for me karena aku congkak gitu kan yang I'm gonna do this in 2 months, you will see. Ternyata 7 years Boy, I was wrong. ago. Yes. Was I wrong? Yes. Kayak gitu. Panjang banget Panjang emang ya prosesnya. ceritanya. Prosesnya juga panjang banget. Oke, terus berarti kita karena udah cukup lama nih gitu kan ya kayaknya nih. Aku mau nanya terakhir mungkin. Karena kita kan semua di sini punya pengalaman yang sama ya dulu sulit mengekspresikan diri gitu. Mungkin kalau misalkan ada mesin waktu, kira-kira apa yang mau diomongin ke My young self. Iya, self. betul Ya. sekali. Oh, wow. Oke. Mungkin dari Kanti. Aku ya, kalau aku sih ini sih, it's okay to cry first of all, and it's okay that people don't like you cry. It's okay that you ini biasanya yang susah waktu itu aku nggak mau ngomongin keburukan orang lain kayak gitu. Tapi orang lain itu adalah manusia yang dia sendiri tuh sering melakukan kesalahan juga gitu kan ya. And it's okay to talk about that part, and it's not hibah. Itu bukan gosip kayak gitu. Itu hanyalah proses kita untuk berdamai dengan apa yang terjadi ke kita atau apa yang orang lain lakukan ke kita seperti itu. And it's gonna take a long time, but you're gonna be okay. Oh, That's powerful. Deep ya. Ya. Wow, amazing. Kayak ini mau ini udah banyak yang pikir. apa coba apa yang mau kamu bilang ke dirimu sendiri coba. Oh my god, ini kayak wow, mau ingat masa lalu ya. Tisu. Aduh, terharu banget. Oh my god. Jadi kalau aku mungkin aku pengen bilang ke usiaku yang masih 10 tahun ya waktu itu. Berarti kelas 4 ya. Kelas 4 kelas 3. Kalau gagal tuh nggak apa-apa nangis. Iya. That's so true. Gagal tuh nggak apa-apa nangis, dan gagal tuh bukan hal yang perlu ditakutkan gitu. Gagal tuh nggak apa-apa banget. Dan ya kalau mau nangis tuh nangis aja, kalau mau marah pun luapin aja, Boleh. jangan ditahan gitu. Jangan semuanya tuh dipendam sendirian. Untuk Indi usia 10 tahun yang lalu. Dengerin tuh ya ini. Dengerin ya, Indi. Yang namanya Indi masih 10 tahun. Itu dari aku sih. Mungkin Kabil mengulur waktu ya. Dia berpikir. Kalau aku untuk diriku yang dulu masih kecil, aku tuh cuma mau bilang kalau nggak apa-apa kamu nggak jadi yang paling sempurna. Ini ya Sama gitu. Rasanya, perfection. Iya. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya kamu nggak dapet ranking 1 gitu, nggak apa-apa I can kalau feel you. iya kan. It's okay not to be perfect. Something. Ya itu sih kayaknya nggak apa-apa kalau kamu nggak jadi yang paling Sempurna. sempurna. Kalau Iya. terakhir nih Kak Nurul, gimana Gongnya nih? ya. Aku mirip-mirip sama Kak Nabila karena mungkin dulu aku punya pengalaman mungkin karena anak pertama dan perempuan gitu kan ya. Pressure-nya besar Iya, ya. iya di I'm the third. jadi pressure-nya itu besar banget harus jadi kakak yang Ini kayak second mother ya. iya betul harus jadi figur yang hebat banget gitu kan buat adik-adiknya. Jadi kayak kamu nggak apa-apa nggak harus sempurna, you don't have to be perfect, you don't have to be strong gitu kan. Karena That's true. It's okay not to be strong. Oke. gitu dan She's young. Coping mekanismenya She's young. Iya. Oke. Yes. Coping mekanismenya dia ketawa. Iya, Sorry. betul. Dan betul banget sih kayaknya gitu. Dan apa lagi ya tadi itu satu lagi. Oh, dan nggak apa-apa kalau misalkan kamu nggak tahu banyak tentang seisi dunia gitu. Kamu tuh nggak Harus perlu jadi serba yang tahu paling ya, sempurna. betul Iya, banget serba gitu kan. tahu Kamu nggak apa-apa semuanya. kalau Iya, misalkan iya. kamu bilang oh aku nggak tahu kok tentang hal ini, aku nggak tahu.
You don't have to get everything I can figured out. feel you. Betul. That's relatable ya. Ya. Betul, itu dia. Ya Allah, anak Ini ya. perempuan pertama siapa yang relate? Oh my god, me, that's me. Oh my god. Ini ya, jadi setiap dari kita post traumatic wisdom ini. Post traumatic wisdom. Betul banget. Oke, nah mungkin ada lagi yang ingin diungkapkan atau Maybe mungkin mengenai ekspresi diri nih ya teman-teman, kalau misalkan mau tahu lebih lanjut gimana cara mengekspresikan diri, bisa kunjungin kita di tanggal 4, tepatnya di Dialog Gue. Soalnya kita ada apa? Ada talk show Ya. dengan Rian. Ada Rian Jumbo yang di skripnya tuh ada bilang bahwa akan ada cerita kalau ada yang mendengarkan POV dari neneknya Jumbo. Yeay. Balik Jangan lupa datang. Iya, Jangan jangan lupa lupa datang dan daftar ya teman-teman. Nanti kita sertakan linknya di bawah. Oke, nah sampai ketemu lagi di episode selanjutnya dan sampai ketemu lagi di tanggal 4 Mei nanti. Oke, ingat ya, kamu tuh nggak harus berjalan sendiri. Percayalah bahwa akan ada orang yang selalu bisa memahami kamu. Gitu. Akan ada pelangi setelah hujan dan badai. Oh. Thank you.